Sadar gak sih kalian kalau misalkan soal hasil perfilman atau dramaan Korea sama Jepang itu jomplang banget. Yang mana kata-kata orang bakal bilang lebih suka drakor ketimbang drama Jepang. Kecuali drama Jepang yang itu ya, yang jadi, apa itu jadi bukti atau tolak ukur kalau drama Jepang itu lebih jelek ketimbang drama Korea atau sebaliknya? Gue bakal coba berbagi ya, gue jelasin dari perspektif pribadi gue. Mau beropini? Izin. Opini nih, opini. Gak maksa setuju, kalau setuju ya udah. Gue juga yakin kalau sebagian besar dari kalian bakal setuju kalau kita bilang akting orang-orang di drama Jepang itu kaku banget. Seenggaknya itu yang jadi tolak ukur utama kenapa drama Jepang dianggap lebih jelek. Kayak maksa niru karakter anime dari candaan atau pengungkapan perasaan ke karakter lain. Gue pun bahkan menemukan beberapa kali yang kelihatan overacting alias lebay, kayak maksa gitu. Tapi inti dari pembahasan ini sebenarnya buat ngasih lihat perbedaan yang ngebuat rasa karya kedua negara ini terasa beda jauh. Dulu pembahasan kayak gini cukup dengan like video aja ya. Yoroshiku onegaishimasu. Doajo. Kalau subscribe itu opsional, terserah kalian lah. Kita mulai dari yang pertama, di mana drakor dan drama Jepang itu punya gaya sinematografi yang beda-beda. Selain itu, jumlah episode yang disajiin juga beda. Dari segi sinematografi, Korea itu biasanya atau rata-rata menyajikan visual yang penuh efek, misalnya kayak transisi scene yang bermacam-macam. Banyak slow motion dan efek dramatis. Kalau lu perhatiin, itu berbanding terbalik sama drama Jepang yang lebih raw atau polosan, gak banyak efek slow motion dan transisi scene yang simple-simple. Kalau diibaratkan, satu episode drakor ngeditnya 12 jam nih. Mungkin karena lebih simple, satu drama Jepang cukup makan waktu 6 jam aja. Ya analogi simpelnya kayak gitu kali ya. Episode drama Jepang juga relatif lebih pendek, kayak 5-8 episodean aja gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Salah satunya ini masih soal budget. Visual lebih sederhana milik Jepang itu juga lebih hemat budget ketimbang drakor. Visual sederhana dan budget yang gak semewah anggaran drakor ngebuat produksi-produksi drama Jepang itu bisa dibilang mepet dan kejar tayang. Jadi ibaratnya dibuat dengan tempo sesingkat-singkatnya. Yang penting kejar tayang. Kalau dapat rating cemen alias rendah, mereka juga jadi gak pusing mikirin buat balik modal atau memperbaiki lah. Tinggal cut, pendekin episode, selesai. Tapi yang gue bahas tadi itu drama Jepang TV series ya. Kalau kita versusin di platform streaming itu beda lagi. Di platform streaming kualitas visual drama Jepang udah oke-oke. Tapi tetap aja beda rasa yang bikin kelihatan drakor dan drama Jepang itu jomplang banget. Karena budget yang cukup dan targetnya global, drama atau film Jepang versi platform streaming coba menyesuaikan dengan selera global juga. Tapi mereka masih kesulitan di sini karena masih beradaptasi dengan selera global yang jauh banget dari standar domestiknya Jepang. Sementara Korea dari dulu versi TV series mereka memang sudah mencoba dan berhasil adaptasi buat diserap pasar global dari tahun 2000-an. Misalnya dimulai dari Winter Sonata yang udah memperkenalkan yang namanya Korean Wave. Korean Wave atau dikenal juga sebagai Hallyu adalah fenomena tersebarnya budaya populer asal Korea Selatan secara global, termasuk musik yang tergolong K-pop, drama, K-drama, dan film sejak pertengahan tahun 1990-an. Makanya ini adalah perbedaan paling menonjol. Ibaratnya Jepang ketinggalan curi start yang jauh banget, kalah telak di era modern yang sekarang ini. Korea juga menyajikan drama singkat yang episodenya dimulai dari 12, 16 buat porsi sedang, dan drakor panjang bisa sampai 50 episode dan lebih. Sekarang kita beralih ke tema. Korea itu lebih seneng ngecampur genre, misalnya mix action tapi ada romance di dalamnya. Terus dimasukin lagi genre survival, tipis-tipis tentang pembulian. Bahkan mereka juga suka masukin tentang perbedaan status sosial antara keluarga karakter ini dengan karakter pendukung atau sampingan. Atau malah sebaliknya, ada nuansa si kaya dan si miskin. Itu sering banget kita temuin di drama Korea kan. Drama permiskinan kesorot di situ. Dan ini adalah faktor format yang udah berkali-kali mereka pakai dari lama. Di sisi lain, Jepang itu nggak kayak gitu. Mereka lebih senang dengan single genre yang fokus ke situ-situ aja. Misalnya misteri yang ada sih selipan romansa-romansa tapi tipis banget dan gampang dilupain sama penonton karena lagi-lagi fokusnya ya ke genre utama. Jadi itu yang bikin gampang kalau mau ngenalin drama Jepang. Mau cari romansa ya harus nontonnya genre romansa, dan genre tentang pembulian akan selalu fokusnya ke pembulian. Ya menurut gue, kita nonton berapa episode pun secara alur drama Jepang jadi gampang ditebak arahnya dan endingnya. Itu opini pribadi tapi ya, nggak setuju ya boleh-boleh aja. Tapi kita bahas soal pencapaian. Pasca film
Parasite yang abis menang Oscar beberapa tahun lalu, perfilman atau drama Korea yang emang udah ke-expose jadi tambah ke-expose lagi. Ini ngebuat mereka jadi lebih berani lagi buat bikin film-film eksperimental dengan pacing yang udah dikenali penonton Hollywood, termasuk candaan komedi yang lebih terdengar akrab dan natural, bukan candaan yang kaku dan hanya dikenali orang Korea-Korea aja gitu. Korea tuh ibaratnya kayak Hollywoodnya Asia sekarang. Berbeda dengan gaya Jepang yang entah kenapa susah melebur bagi penonton global. Candaannya kaku, gaya ketawanya mereka lebih kelihatan palsu. Tapi itu selaras dengan mereka yang bagi gue sendiri, karena pernah kerja di Jepang, cocok, memang kayak begitu. Menurut gue bentuk pengekspresian wajahnya mereka emang udah kayak gitu. Jadi senyumnya kadang terlalu lebar, tapi orang Jepangnya yang udah kayak gitu dari setelan pabriknya. Paham gak sih? Dan film Jepang banyak banget yang punya alur jelas di awal, namun absurd di tengah dan ending yang gak jelas, kayak biar yang YTT aja, yang paham-paham aja gitu. Jadi kalau sekalinya hampa, film atau drama Jepang tuh sampai akhir bakal kerasa kayak gitu, didukung sama suara serangga yang... Tapi Jepang punya gaya sendiri yang disebut Kiso Tenketsu. Ki itu berarti pengenalan atau setting, Sho itu pengembangan, perkembangan, Ten yang berarti twist atau turning point, dan Ketsu penyelesaian. Yang sebenarnya sama aja kayak gayanya Korea, tapi eksekusinya berbeda jauh sih. Kebanyakan film Jepang ngebawain pembukaan yang bertempo pelan atau slow. Perkembangan jalan cerita buat explore konflik dan penutup yang dibuat padat atau terasa tiba-tiba. Yang menurut gue ngebuat penonton bisa jadi tercerahkan atau bisa malah jadi kebingungan. Loh kok gini? Jadi maksudnya semua ini tuh gimana dan apa? Nah kurang lebih kayak gitulah ya yang bisa dirasain kalau nonton film Jepang. Jadi kita dipaksa memahami akhir dan menerimanya gitu aja. Tapi dalam beberapa versi, ending drama Jepang bisa terasa begitu memorable. Misalnya di bagian akhir-akhir cerita nih, kita disajiin dengan dialog dua karakter utama dengan suasana sunyi dan kata-kata yang nyes di hati, ngebuat kita ngerasain sakit pahit keluh kesahnya mereka. Dan itu juga bakal didukung sama yang namanya mono no aware, yaitu konsep tentang melihat keindahan alam dan kehidupan lain selain manusia. Kehidupan alam yang disorot ngebuat mereka jadi saksi bisu apa yang terjadi pada scene itu. Misalnya di bagian penutup yang gue bilang tadi nih, yang paling berasa ketika karakter mengucapkan kata-kata dan sorotan ngasih lihat keindahan langit atau nyorot ke arah alam yang lain, ke arah alam yang lain. Ini juga bukan banyak diterapin ke film atau drama, tapi udah lama diterapin ke anime-anime, dimana sorotan terkadang memperlihatkan visual random kayak gini nih. Kadang bisa one take dengan durasi yang lumayan lama atau long shoot yang pelan. Coba deh kita lihat perbandingan langsung ke salah satu filmnya yang berjudul Little Forest. Nah, film ini ada versi Korea dan versi Jepangnya. Jadi lu bisa lihat dua perbandingannya. Kalau di versi Jepang karakter utamanya itu bernama Ichiko. Maka di versi Korea itu dibuat bernama Haewon. Nah, ini nih poin yang bakal gue sampaikan. Pengekspresian emosi karakter di versi Korea menurut gue lebih kuat dan bahkan bikin kita bisa ngerasain langsung meledak ketika punya unek-unek sebagai Haewon. Beda dengan Ichiko yang pengekspresiannya lewat emosi itu, maksud gue emosi langsungnya itu tipis banget. Marah-marahnya itu nggak sedapat Haewon. Jadi kayak dua karakter yang beda aja gitu. Padahal ini tuh sama, cuman beda nama doang. Menurut gue nih, versi Korea itu lebih cepet dan gampang dipahami. Dalam artian packagingnya udah kita kenali karena udah biasa ngelihat drakor lain yang gaya pembawaannya tuh mirip banget. Sementara versi Jepang itu slow dan kita butuh waktu buat larut ke dalam suasananya. Ini baru di drama biasa yang nggak nyentuh genre action ya, genre action ya. Kalau action dan soal film-film yang menggunakan CGI, Jepang parah sih menurut gue. Gue rasa kayaknya orang-orang bakal setuju soal ini. Lihat aja nih live action kayak Shingeki no Kyojin atau Tokyo Ghoul misalnya. Berantakan banget dan cuma jadi bahan gorengan netizen di internet. Tapi ya begitulah. Kita lihat Jepang di industri ini bertahun-tahun ke depan gimana nih jadi nanti. Setuju gak lu sama opini gue? Ya udah, gue mau pamit aja ya. Izin.